Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel melakukan peninjauan di 3 distributor minyak goreng di Kota Palembang, Jumat 11 Februari. 3 tempat yang dikunjungi yaitu CP Mekar Abadi, Jalan Padang Selasa, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, PT Indokarya Internusa, Bom Baru, dan PT Wahana Tirtasari, Jalan Tanjung Api-Api, Palembang. Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali mengatakan, pihaknya terus mendorong upaya agar head di pasar bisa satu harga. Penyebab tidak meratanya harga minyak goreng di pasaran karena sejak 1 Februari Kementerian mengeluarkan kebijakan bahwa stok lama tidak boleh dijual dengan harga lama, di mana stok lama tersebut harganya berkisar 19.000 sampai 20.000 per liter. Oleh sebab itu, produsen masih menahan stok yang baru. Data Kementerian Perdagangan, stok minyak goreng yang disediakan ada sebanyak 686 juta liter. Kendati begitu, harus ada pengembalian stok lama agar dapat menyesuaikan dengan harga yang baru. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pedagang di pasar mengeluh karena minyak goreng dengan harga eceran tertinggi 14.500 belum masuk ke pasaran. Mereka mengaku telah berapa bulan ini masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Sidak Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel banyak ditemukan pedagang menjual minyak goreng dengan harga 17.000. Bahkan ada pedagang di pasar Soak Bato yang menjual dengan harga di atas 20.000 per liter. Namun ada juga sebagian stok baru seperti di pasar KM5. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Aziz Muslim menuturkan, sekitar 7.800 tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan telah terdaftar dan diberi fasilitas jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut meliputi perlindungan jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Aziz Muslim saat musyawarah daerah 2 BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumsel di Hotel The Arts Palembang Sabtu 12 Februari mengatakan, terbaru ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi siapapun yang terkena PHK tetap diperdayakan, upahnya tetap diberikan dan dicarikan pekerjaan lain. Selain itu, yang penting terdapat juga jaminan kecelakaan kerja. Jika terjadi resiko sosial, setiap peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapat pertanggungan unlimited, memberi perlindungan dan perawatan sampai sembuh. Jamsostek juga memberikan fasilitas rumah dan jaminan hari tua untuk peserta yang telah bergabung lebih dari 1 tahun. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pedagang pasar Soak Bato protes karena stok minyak goreng dari pemerintah belum disalurkan. Namun mereka diimbau untuk menerapkan penjualan minyak goreng dengan harga baru. Sedangkan stok lama sejak 2 bulan terakhir belum ada yang dikembalikan ke distributor. Tika, seorang pedagang, menuturkan pemerintah telah menerapkan harga eceran tertinggi 14.000 per liter. Namun sampai saat ini migor tersebut belum tersalurkan ke pasaran karena distributor pun minyak gorengnya tidak ada. Namun sampai saat ini migor tersebut belum tersalurkan ke pasaran karena di distributor pun minyak gorengnya tidak ada. Sebagai pedagang, Tika kecewa karena kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga baru. Hendaknya pemerintah jangan hanya mengimbau untuk menjual harga murah, tapi harus cek langsung ke pasar apakah minyak goreng yang dijanjikan telah tersalurkan semua.
2 bulan ini kata Tika tidak mendapatkan stok baru. Sudah dicek sampai ke gudang distributor namun tidak ada minyak goreng yang masuk. Sehingga percuma ada kebijakan minyak goreng murah tapi stoknya tidak ada. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Agus Darmawan, Ketua Umum BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumsel menghimbau penggerakan BPD Abu Japi Sumsel tetap maju dan berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depan. Apalagi usaha Satpam salah satu usaha yang dilindungi oleh Polri. Satpam sudah diakui sebagai profesi selama 40 tahun berjalan. Jumlah Satpam kian meningkat menjadi 1,6 juta orang. Agus Darmawan dalam Musyawarah Daerah 2 BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumsel menyampaikan industri ini semakin seksi di mata dunia saat ini. Karena selain menjaga instansi masing-masing juga memberikan dampak baik bagi Polri karena turut membantu mengamankan publik. Agus mengumumkan ada 5 calon yang akan menjadi kandidat sebagai Ketua Umum BPD Abu Japi ke depan. Harapannya agar meningkatkan pendidikan dan pelatihan dari profesi Satpam tersebut dengan mempunyai komitmen kepada maju serta komitmen kepada BPD Abu Japi. Naba, Sumeko TV melaporkan. Kabar adanya siswa SMP Bina Lestari, HI 15 tahun warga Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang mengalami sakit di bagian perut sehingga harus terbaring lemah di RSUD Bari, Palembang usai mendapat hukuman di sekolah di Banta Kepsek Bina Lestari. Kepsek SMP Bina Lestari Faril Iskandar 61 tahun melalui kuasa hukum dari Channel Law Office Septalia Furwani SHMH, Weli Anggara SHMH dan Antoni SH membantah adanya kabar tersebut. Di mana info yang beredar HI dihukum push up 100 kali. Namun menurut Faril, siswa tersebut hanya dihukum push up 10 kali. Faril menjelaskan dirinya bukan orang gila menyuruh pelajar push up 100 kali. Tentara saja tidak kuat apalagi pelajar. Dia menceritakan kronologis kejadian pada 16 November 2021. HI dihukum karena ketahuan membolos bersama temannya. 9 Januari 2022, HI melakukan operasi usus buntu. Sebelumnya juga dia sempat izin tidak sekolah karena alasan sakit ma. Weli Anggara SHMH menegaskan pihak keluarga HI harus datang dan meminta maaf agar persoalan clear. Tentunya untuk mengembalikan nama baik kliennya. Pihak keluarga diberi waktu 1 minggu, apabila tidak, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum atas pencemaran nama baik, memberikan keterangan palsu dan melanggar Undang-Undang IT. Denny, Sumeko TV melaporkan. Satu rumah panggung terbuat dari kayu hangus terbakar hingga menyisakan puing-puing Sabtu 12 Februari sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran itu di Dusun 2, Desa Pedamaran 2, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Kapolsek Pedamaran AKP Tuswan saat dikonfirmasi Sabtu 12 Februari mengatakan rumah panggung yang terbakar milik Tony 60 tahun, warga Dusun 2, Desa Pedamaran 2. Peristiwa kebakaran terjadi masih cukup pagi, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Api terus membesar karena dihembuskan angin. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Api dipadamkan oleh warga sekitar dibantu petugas damkar Kabupaten Oki. Dugaan sementara api yang berasal dari konsleting listrik. Niskia, Sumeko TV melaporkan.
Menggeliatkan industri wedding organizer, Exotica bekerja sama dengan Palembang Idambol menggelar Palembang Wedding Vow Session 2. Sejumlah keunggulan dari wedding organizer dipamerkan dalam ajang ini. Masing-masing tenan berlomba memberikan diskon menarik bagi pasangan calon pengantin yang melakukan terantip. Bahkan penyelenggara pameran menjadikan kepada konsumen yang melakukan transaksi minimal 1 juta berkesempatan mendapatkan sepeda motor. Mahmud, Sumeko TV melaporkan.